sebelum itu, terima kasih ke teman-teman semua udah meluangkan waktunya untuk mendatangi Tentir pada apa H+2 Lebaran ini ya. Mungkin teman-teman semua masih ada yang berjalanan atau masih ada yang menikmati opor atau apa, mungkin bisa sambil melakukan kegiatannya nggak apa-apa. Ini juga nanti ada recordnya. Kalau mau sambil dengerin juga nggak apa-apa. Nanti bisa teman-teman tanyakan di akhir sesi. Jadi mungkin kita langsung ke soal yang pertama. Jadi di sini kami dari aku Muhammad Haidar Ali, terus ada temanku Samuel dan temanku satu lagi Mita. Kami akan membahas soal terkait eh, soal UAS tahun kemarin, tahunku ya. Jadi kemarin kami sempat konsul mungkin dengan ibu ibu siapa kemarin? Ibu Ibu Arifah. Ibu Rifa terkait soal UAS. Nah, kemungkinan kemarin tuh yang dibahas itu soal UAS tahun ini, tahun tahun kami maksudnya, dan kemungkinan juga bakal mirip-mirip gitu tipe soalnya. Nah, kita bahas ke yang soal pertama dulu. Soal pertama itu terkait persediaan berbasis biaya dan LCNRV. Nah, mungkin kita langsung ke soal A. Oh, kita baca dulu yang diketahui apa aja ya. Jadi di Toko Larissa merupakan distributor resmi laptop merek Acer tipe ROX. Toko Larissa menggunakan sistem periodic average untuk mencatat persediaan. Ini perlu kita garis bawahi yaitu periodic average. Lalu melakukan penilaian persediaan. Terus untuk rangkuman transaksinya itu bisa dilihat 1 Januari, 10 Januari sampai 31 Januari. Ini ada transaksi-transaksinya. Nah, untuk soalnya itu berupa hitunglah jumlah unit persediaan akhir 31 Januari 2024 dan nilainya pada harga perolehan atau cost. Nah, karena di soal itu sudah diketahui bahwa perusahaan itu menggunakan metode periodic average, jadi kita nggak perlu buat yang tabel-tabel itu. Yang tabel-tabel yang pergerakan persediaan itu nggak perlu, karena periodik. Terus juga periodic average. Berarti kita nggak perlu untuk menghitung eh, terkait menggunakan tabel itu, kita perlu melihat di hasil akhirnya. Di hasil akhirnya dikatakan bahwa eh, bukan dikatakan. Jadi kalau kita lihat di hasil akhirnya itu, kalau kita hitung ya, dari 250 yang awalnya itu saldo awal 250, terus lanjut ke pembeliannya 600, kan berarti nambah kan, jadi 850, habis itu penjualan dikurang 550, terus karena pembelian lagi ditambah 400, dan dijual lagi, berarti dikurangi 300. Maka kalau kita totalin, itu hasil akhirnya unit yang tersisa itu 400. Kalau eh, unit yang tersisa 400, terus kita juga mm, mencari total cost-nya. Nah, total cost-nya itu yang tersisa di cost per unit. Karena dia metode periodic average, maka kita lihat total cost terakhirnya. Cara mencarinya ya dari hmm, jadi dari awalnya itu saldo awal itu di saldo awal ditambah total purchase cost-nya di per total unit purchase plus awalnya. Jadi cara mencarinya itu sebenarnya kalau dari aku ya, total cost-nya itu pertama itu kita hitung dulu saldo awalnya. Saldo awalnya udah nih ketahuan kan saldo awalnya 10 juta. Terus kita juga tambahin purchase-nya, purchase sama penjual ditambahin purchase-nya. Awal tambah purchase-nya. Terus ini tinggal gampangnya dari periodic average itu kita tinggal lihat cost-costnya aja ya. Dari ditambah terus dikurangi. Nah, ini hasilnya 16 juta. Terus dibagi dengan unit unit tersisanya.
Bentar ya. Oh, mohon maaf. Salah, salah. Hmm. Yes. Oh, iya, iya, iya. Mohon maaf, aku lupa. Jadi, 600. Sebenarnya nih kalau di soal ini, aslinya diketahui nilai kosnya itu berapa yang terakhir. Itu diketahui di soal bawahnya. Nah, itu diketahui kalau totalnya itu 4448. Cuma kalau di soal-soal lain kemungkinan itu jadi nggak diketahui ya. 448-nya itu. Maka dari itu kita harus cari dulu 448 itu dapat dari mana. Nah, untuk dapatnya itu dari saldo awal ditambah total purchase cost-nya dibagi total unit purchase plus awalnya. Jadi, oh ya karena dia itu periodik dan average, maka kan berarti kita nggak tahu pergerakan aset, pergerakan inventory-nya itu gimana. Jadi, eh, yang diketahui itu cuma waktu pembelian-pembeliannya ini. Misalnya saldo awalnya itu, ini kan 10 juta, terus nanti ditambah dengan pembelian-pembeliannya, oke, terus dibagi dengan, ini untuk mencari eh, ininya ya, unit cost-nya. Unit cost-nya itu nanti dibagi dengan unit-unitnya. Jadi 250 ditambah 600 ditambah dengan 400. Salah ya? Bentar. 600 tambah 400, 250. Kali 10, 600. Oh, ini belum dikali. Sorry, sorry. Kalau mau cepet, sebenarnya teman-teman bisa lihat langsung dari kosnya itu. Ya ini kan karena belum dikali ya, harusnya dikali dulu. Bentar. Ini bukan total cost ini, gitu. Tambah. Nah, jadi totalnya itu untuk yang dibeli itu ada 13.900.000. Ya, 13,9 miliar. Ya, 13,9 miliar. Nah, total unit yang dibeli itu ada, ya, untuk total unit yang dibeli itu ada 50, 600, sama 400. Oke, 1250. Nah, maka dicari unit per, cost per unitnya itu berapa? Tinggal dibagi antara dua itu. Jadi, sama kan hasilnya? 11.120. Itu. Sama dengan kalau misalnya kita pakai yang punya skill. Sama. Oke?
Itu kalau misalnya nggak diketahui ya, kos akhirnya itu berapa. Kalau misalnya diketahui ya langsung aja nggak apa-apa. Pakai yang kos akhir itu yang diketahui di soal. Yaitu nih, 448 juta. Nanti jadi ketemu kos, kos per unitnya. Oke, nomor yang A udah kejauh berarti ya. Kan jumlah unit presiden akhirnya itu ada 400. Terus juga nilainya itu, dan nilainya pada harga perolehan, yaitu 448 nilainya. Oke, next ke yang soal B, yaitu Toko Larissa itu Toko Larissa menyusun laporan keuangan bulanan pada 31 Januari 2024 dan 29 Februari 2024. Toko Larissa menerapkan LCNRV untuk penilaian persediaan. Informasi yang tersedia adalah sebagai berikut. Oke, ada ketahui kos-kosnya, terus juga estimasinya, estimasi harga jualnya, lalu juga estimasi biaya penyelesaiannya. Maka dari itu, untuk yang B, kita harus bandingin dulu cost-nya dengan NRV-nya atau estimasi harga jualnya. NRV itu kan merupakan selling price dikurangi cost to sell plus cost to complete. Maka dari itu, kita harus mengurangi dulu dengan total estimasi biaya dari estimasi harga jual itu harus kita kurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan penjualan. Maka didapetin yaitu NRV-nya untuk yang tanggal 31 Januari itu sebesar 4.390. Terus kita bandingin antara NRV dengan cost. Itu ternyata lebih kecil NRV-nya. Maka kita pilih yang NRV. Lalu yang di Februari itu antara 6,2, ini diketahui di soal ya. Di 6,2 dengan 6.145. 6.145 ini dapetin dari 6.280 dikurangi 135. Nah, itu dapatnya 6.145. Karena yang lebih kecilnya 6.145. Jadi kita pilih 6.145. Nah, kita karena ada kalau dilihat ini kan berarti ada penurunan ya. Penurunan nilai ya. Dari yang awalnya 448 yang di buku kita itu 448 jadi 4.390. Maka dari itu karena inventory kita nurun, kita harus buat jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya yaitu kita berarti untuk mengurangi persediaannya yaitu dengan menambahkan CO gas kita itu sebesar 58 juta dapetin dari ini antara selisih antara 448 dan 4390, maka jadinya 58 juta. Terus untuk yang Februari karena ada hmm, penurunan juga, penurunan sebesar kalau dilihat itu sebesar 6.145 sama 6.200 itu berarti sebesar 55 ya, sebesar 55. Sebelumnya kita punya saldo 58. Nah, jadi gini, kalau allowance to decline NRV ini juga ada buku besarnya. Buku besarnya itu sebentar. Ya untuk buku besarnya. Nah, kalau dilihat kan saldo allowance to decline NRV itu masih di Februari itu kita perlunya 55 aja. Sedangkan yang ada itu dari sebelumnya itu dari masih yang ada di bawah sebelumnya itu 58 juta nih. Yang awalnya itu 58 juta. Kan masih di bawah 58 juta. Terus yang kita butuhin sekarang itu karena selisihnya itu cuma 55 dari selisih yang energi sekarang itu, nah kita harus buang 3 juta. Ya, gimana supaya jadinya 55 di buku besarnya. Maka dari itu di jurnalnya kita harus mengurangi allowance-nya pada COGS. Besar 3 juta. Itu. Oh ini buku besarnya ya. Gue kira jurnalnya. Ini buku besarnya. Kayak gini lah. Sama. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di keep dulu. Itu aja. Tapi kalau dari Bu Arifah kemarin, kemungkinan bisa jadi yang keluar itu nggak mesti periodik juga. Bisa jadi perpetual. Kalau perpetual kan ada perpetual average, terus juga ada perpetual FIFO, periodik FIFO, itu kan. Maka dari itu teman-teman kalau bisa pelajari semuanya ya. Apalagi kalau yang hmm,
Kalau Vivo periodik sama Vivo virtual masih sama lah ya kemungkinan. Karena mereka itu sama persis. Hmm, jadi kalau nggak dibuat double perhitungan juga nggak apa-apa kalau Vivo periodik sama perpetual. Karena mereka sama. Nah, kalau yang average ini yang misalnya perpetual average ini yang agak PR ya. Soalnya kalau perpetual average ini kan kita harus lihat pergerakannya. Kita harus buat tabel dulu, terus baru kita bisa tahu harga per unit terakhirnya itu berapa. Mungkin kalau teman-teman mau pengen explore lagi tentang itu, bisa dilihat di latihan-latihan soal yang ada di PPT gitu. Kalau kata Bu Arifah, kuncinya banyakin latihan soal. Oke, mungkin bisa dilanjut di soal kedua. Eh, Sekali lagi selamat sore teman-teman. Ah, Mungkin selanjutnya kita akan bahas soal terkait akuntansi aset biologi dan produk agrikultur. Ah, aku yakin teman-teman sudah dapat materi ini. Cuman aku mau review beberapa hal terkait perlakuan akuntansi terhadap aset agrikultur. Jadi seperti apa yang sudah kita pelajari, aset agrikultur itu definisinya itu yang pertama, dia merupakan aset biologi seperti hewan dan tanaman hidup dan produk agrikultur. Jadi produk yang dihasilkan oleh aset biologi tersebut itu juga nanti akan mempengaruhi nilai aset biologinya. Contoh, eh, aset biologi, contohnya sapi. Sapi dia contoh dari aset biologi. Jika sapi itu memproduksi susu murni, susu itu yang menjadi produk agrikultur. Dan seterusnya, jika susu itu diproses, diolah, dan lalu siap untuk dijual, maka kita mengakuinya sebagai persediaan. Jadi aset biologi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu tanaman produktif, kedua tanaman tidak produktif, dan yang ketiga itu yang hewan. Dan untuk pengukurannya sesuai dengan net fair value, nilai wajar dikurangi dengan cost to sell. Ah, poin yang mau Poin yang mau aku tekankan di sini adalah jika ada penambahan atau penurunan yang bisa memberikan perubahan terhadap nilai fair value dari aset biologi itu, jadi perusahaan punya hak untuk akui sebagai gain atau loss dan dicatat pada laba rugi tahun berjalan. Mungkin kita lihat soalnya aja. Jadi PT Kalapapa merupakan perusahaan perkebunan kelapa yang menghasilkan buah kelapa untuk dijual kepada produsen minuman air koko. Pada tanggal 1 Juli 2024, PT Kalapapa mengelola kebun yang berisi 30 pohon kelapa. Hmm. Berikut ini Nah, informasi BTW. berhubungan dengan pohon kelapa dan produk buah kelapa pada tanggal 1 Juli 2024 dan kinerja selama semester kedua tahun 2024. Ada juga nilai carrying value atau book value pada tanggal 1 Juli 2024 sebesar 300 juta. Ah, ada perubahan nilai wajar pohon kelapa karena pertumbuhan sebesar 35 juta, dan ada juga penurunan nilai wajarnya karena panen sebesar 10 juta, dan buah kelapa yang dihasilkan selama semester eh, 2 2024 sesuai net fair value-nya sebesar 500 juta, dan ada nilai penjualannya sebesar 525 juta. Dan kita diminta untuk yang pertama, kita diminta untuk buat jurnal terkait aset biologi pohon kelapa PT Kalpapa untuk semester 2 tahun 2024. Jadi, jika teman-teman baca lebih teliti di sini, jadi di tahun 2024 itu ada dua semester. Semester yang pertama itu mulai dari, mungkin tidak ditulis, tapi di sini menunjukkan nilai buku pada akhir tahun, di awal tahun tanggal 1 Juli 2024. Jadi nilai buku dari pohon kelapa di
tanggal 1 2024 itu sebesar 300 juta. Tetapi di jurnalnya itu kita hanya disuruh untuk membuat perubahan terhadap nilai aset biologi di semester 2 tahun 2024. Jadi di atas tanggal 1 Juli ke atas. Jadi eh, bisa teman-teman lihat di sana ada perubahan nilai wajar. Jadi yang pertama itu ada pertambahan nilai wajarnya karena pertumbuhan. Jadi mungkin pohon kelapa itu di ditanam dan setiap pertumbuhannya itu juga merupakan perubahan nilai merupakan penambahan nilai bagi aset biologi tersebut. Jadi ada pertumbuhan sebesar 35 juta dan pada saat pohon kelapa itu siap untuk dipanen, proses panennya itu juga dapat mungkin karena beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan nilai fair value-nya. Sehingga teman-teman bisa lihat di sana ada penurunan nilai wajarnya sebesar 10 juta. Juta. Jadi untuk jurnalnya itu eh, tadi poin yang saya tekankan itu jika ada penambahan atau penurunan yang bisa memberikan perubahan terhadap nilai fair value aset biologi, kita perusahaan punya hak untuk mengakui sebagai gain atau loss. Sehingga di sana eh, yang pertama penambahan sebesar 35 juta jika dikurangi dengan penurunan penurunan nilainya sebesar 10 juta maka dapat 25 juta. Jadi 25 jutanya itu dapatnya dari 35 juta dikurangi 10 juta. Dan it- karena gain, jadi gainnya itu juga menambah nilai aset biologikal aset pohon kelapa. Makanya dia di debit dan unrealized gain or loss meskipun belum belum mungkin buah kelapanya belum dijual, tapi perusahaan punya hak untuk mengakuinya sebagai keuntungan yang belum direalisasikan. Untuk jurnal yang kedua, kita disuruh untuk buat jurnal terkait buah kelapa yang dihasilkan atau dipanen dan jurnal penjualan seluruh buah kelapa yang dihasilkan pada semester 2 tahun 2024. Jika teman-teman lihat di poin yang mungkin yang 500 juta itu adalah buah kelapa hasil dari panen, hasil dari panen. Jadi eh, seperti tadi saya kasih contoh, jadi buah kelapa, pohon kelapa itu adalah aset biologi. Jika dia memproduksi buah kelapa dan buah kelapa itu siap untuk dijual, maka diakui sebagai inventory. Makanya akun debitnya itu inventory buah kelapa. Dan meskipun buah kelapa itu belum dijual, tetapi perusahaan sudah mengakuinya sebagai keuntungan yang belum direalisasikan. Jadi eh, jurnalnya inventory buah kelapa, kreditnya unrealized holding gain or loss sebesar 500 juta. Terus untuk jurnal penjualannya, uh, jika dilihat dari soal, nilai penjualan buah kelapa dihasilkan selama semester 2 itu sebesar 525 juta. Jadi jika perusahaan menjual buah kelapa, maka dia akan dapat cash sebesar 525 juta. Uh, jadi metode ini metode perpetual dan langsung diakui juga pengeluaran inventory dari gudang. Jadi ya Geogas terhadap inventory buah kelapa 500 juta. Itu diambil dari yang di atasnya pada saat panen. Jadi jika dijual, perusahaan jual dengan harga 525 juta. Terus pertanyaan yang ketiga, kita disuruh untuk hitung saldo aset biologi per 31 Desember 2024. Untuk hitung saldo aset biologi per 31 Desember 2024, yang kita perlu lihat di sini adalah carrying value. Jadi karena dia disuruh hitung di akhir tahun, maka kita perlu uh, menyesuaikan juga terhadap book value-nya. Jadi
eh, book book value tanggal 1/2/2024 sebesar 300 juta ditambah dengan 35 juta dan dikurangi 10 juta, maka nilai atau saldo aset biologi per 31 Desember 2024 sebesar 325 juta. Jadi mungkin ini saja ya terkait aset biologi. Jadi teman-teman mungkin ada pertanyaan terkait aset biologi bisa bisa ditanya juga. Ya, mungkin aku sedikit mau nambahin kalau misal di bab 2 itu kan penilaian persediaan berbasis selain biaya. Nah, selain aset biologis tadi, kemungkinan yang bisa muncul soalnya itu yang ini, relative standalone sales value. Ini kemungkinan juga bisa muncul soal yang ini atau yang di purchase commitment. Mungkin teman-teman bisa dipelajari lagi, bisa saja yang keluar aset biologis lagi, tapi bisa saja purchase commitment atau yang relative standalone sales value. Oke, next untuk soal nomor 3 terkait dengan perolehan dengan hibah, penyusutan, dan juga pertukaran. Diminta buatlah jurnal perolehan aset tetap pada 1 April 2024 dan jurnal penyusutan pada tahun 2024 dan 2025. Nah, untuk jurnal perolehannya per 1 April 2024, itu di tanggal 1 April ini PT Nrimo menerima hibah dari pemerintah berupa subsidi sebesar 600 juta, 600 miliar sebagai bantuan, 600 juta sebagai bantuan untuk membeli suatu peralatan pengolahan limbah modern seharga 1,6 miliar. Hibah tersebut dicatat dan diperlakukan sebagai pengurang nilai aset tetap dengan masa manfaatnya 10 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Metode penyusutan adalah garis lurus. Nah, jadi untuk menjurnalnya, karena dia dapat hibah dari pemerintah, kita jurnalnya otomatis cash terhadap equipment karena menggunakan metode pengurang nilai aset tetap. Cash terhadap equipment sebesar 600 juta, lalu jurnal untuk pembeliannya equipment terhadap cash 1,6 miliar. Sedangkan untuk jurnal penyusutannya seperti biasa yaitu depreciation expense terhadap accumulated depreciation. Nah, tadi kan nilai equipment yang dikeluarin perusahaan sebenarnya kan cuman 1 miliar, yaitu dari 1,6 juta dikurangi 1,6 miliar dikurangi 600 juta. Karena yang 600 juta kan tadi dari hibah. Jadi kayak perusahaan tuh cuman ngeluarin uang sebesar 1 miliar. Nah, ini adalah nilai equipmentnya. Nah, untuk mencari depreciation expense, kita cari dari nilai equipmentnya tadi 1 miliar dibagi masa manfaatnya itu adalah 10 tahun dikali dengan dia kan tadi beli di 1 April. Nah, dari April ke Desember itu kan 9 bulan. Nah, kita kaliin dengan proporsinya, yaitu 9/12. Jadi diperoleh 75 juta. Kemudian untuk jurnal penyusutan tahun 2025, seperti biasa, yaitu depreciation expense terhadap accumulated depreciation, tinggal 1 miliar dikali 10 juta. Karena udah full 1 tahun. Sehingga diperoleh 100 juta. Next, untuk kedua, jurnal penyusutan dan pertukaran aset tetap tanggal 1 Juli 2026. Nah, jadi di tanggal 1 Juli 2026 ini, PT Nrimo tuh menukarkan peralatan pengolahan limbah modern dengan peralatan pengolahan limbah yang baru. Jadi peralatan yang lama itu diperkirakan memiliki nilai wajar sebesar 700 juta. Untuk mendapatkan peralatan yang baru, selain menyerahkan peralatan yang lama, PT Nrimo juga harus menambah kas sejumlah 250 juta. Pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Nah, yang pertama kita akan cari dulu book value-nya untuk kita bandingkan dengan fair value untuk nanti mendapatkan gain atau loss. Nah,
tadi untuk mencari book value per tanggal pertukaran 1 Juli 2026 ini, kita kan tinggal mengurangkan nilai equipment dengan akumulasi depreciation. Nah, nilai equipment tadi kan 1 miliar, dikurangi akumulasi depresiasi di tahun 2024, 2025, dan 2026. Nah, di tahun 2024 kita kan udah cari nih tadi sebesar 75 juta ini. Terus 2025 kan sebesar 100 juta dan 2026 itu sebesar 50 juta. Nah, hasilnya nanti tinggal 1 miliar dikurangi dengan 75 dikurangi 100 juta dikurangi 50 juta sehingga diperoleh 775 juta. Nah, ternyata di soal itu diketahui nilai wajarnya tuh 700 juta. Nah, kalau misal book value kita tuh lebih besar dari nilai wajar, otomatis kan kita loss. Jadi jurnalnya loss on disposal of equipment-nya tuh 775 juta dikurangi 700 juta sehingga diperoleh 75 juta. Nah, untuk menjurnal penghapusan, yang pertama harus kita jurnal tuh kita mendebit akumulasi depreciation equipment yang lama, terus kita mengkredit equipment yang lama. Nah, akumulasi depresiasi tadi kan udah diketahui. Kita jumlahin dari 75, 100 tambah 50, itu kan diperoleh 225 juta. Nah, kita lalu mengkredit equipment yang lama, yaitu 1 miliar tadi. Nah, lalu juga kita mengkredit cash, karena tadi dia kan pertukaran harus menambah cash sebesar 250 juta. Nah, lalu kita kredit cashnya tuh sebesar 250 juta. Nah, kemudian loss-nya kita debit sebesar 75 juta. Nanti kalau misalnya ada gain, berarti gainnya kita taruh di kredit. Nah, untuk mencari nilai equipment baru, kita tinggal eh, jumlahin aja nilai equipment plus cash dikurangi akumulasi depresiasi dan dikurangi dengan loss. Kurang lebih seperti itu sih untuk materi perolehan riba, penyusutan, dan juga pertukaran. Kemudian next untuk soal keempat terkait dengan kapitalisasi bunga. Yang diminta itu adalah hitung berapa jumlah bunga yang dikapitalisasi selama tahun 2024. Nah, caranya yang pertama, kita hitung WAAE-nya atau Weighted Average Accumulated Expenditures. Nah, jadi diusahakan diketahui di tanggal 31 Desember 2023, PT Bangun Gria itu meminjam dana sebesar 800 juta dengan menerbitkan promissory notes dengan bunga 20% tahunan untuk membiayai pembangunan gedung. Pengeluaran dilakukan PT Bangun Gria untuk pembangunan gedung selama tahun 2024 itu ada sebagai berikut. Nah, di mana pembangunan gedung itu selesai tanggal 31 Desember 2024. Berikut informasi tambahan terkait proyek. Yang pertama, ada pendapatan bunga dari pinjaman khusus selama tahun 2024 itu sebesar 25 juta. Kemudian ada pinjaman lain. Yang pertama ada bonds payable jangka waktu 5 tahun tertanggal 1 Januari 2022 sebesar 1,8 M, bunga 13%, dan dibayar setiap tanggal 31 Desember. Kemudian ada notes payable jangka waktu 5 tahun tertanggal 31 Desember 2021, nilai nominalnya 900 juta, bunga 10%, dan dibayar setiap 31 Desember. Nah, jadi untuk menghitung BAE kita untuk mudahnya tuh kita bikin tabel, ada yang tanggal pengeluaran alokasi ke pinjaman umum dan BAE. Nah, ini kita copy aja yang diketahui di soal. Pengeluarannya tanggal 1 Januari 2024 itu kan ada 750 juta. Kemudian di 1 Juni itu ada 820 juta. Terus di 1 Oktober itu ada 950 juta. Dan di 1 Desember itu ada 400 juta. Nah, jadi kita kan akan mengalokasikan nilai pinjaman khusus sebesar 800 juta ini ke pinjaman umum. Kalau misal pinjaman khusus tadi udah habis, berarti kita pakai full semuanya tuh pakai dengan pengeluaran dari pinjaman umum. Nah, misal di tanggal 1 Januari ini tadi kan pengeluarannya kan 750 juta. Sedangkan kita punya pinjaman khusus yang bisa mengcover pengeluaran itu tuh 800 juta. Berarti kita nggak perlu pakai ke alokasi pinjaman umum karena pengeluaran udah di cover semua ke pinjaman khusus. Nah, jadi sisanya ini tadi tinggal 800 juta dikurangi pengeluaran awal 750 juta. Jadi sisanya tinggal 50 juta.
Nah, kemudian di 1 Juni itu kan ada pengeluaran lagi 820 juta. Nah, pokoknya kita tuh prioritasin dulu pengeluaran dengan pinjaman khusus lalu ke pinjaman umum. Tadi pinjaman khusus kan sisa 50 juta. Jadi 50 juta pakai pinjaman khusus, sisanya ke pinjaman umum. Nah, sisanya ke pinjaman umum kan berarti tinggal 820 juta ini dikurangi 50 juta tadi, sehingga diperoleh 720 juta. Nah, untuk WAEE-nya itu kita tinggal mengkalikan aja alokasi pinjaman umum 720 juta dikali dengan proporsi tanggalnya. Ini kan 1 Juni. Dari Juni ke Desember itu kan ada 12 bulan. Jadi kita tinggal kali 7/12. Next, untuk yang 1 Oktober tadi, karena alokasi pinjaman khusus 800 juta itu udah habis, maka semuanya kan pakai ke pinjaman umum. Jadi full 950 juta tuh full ke pinjaman umum. Untuk WAAE-nya tinggal 950 juta dikali dengan proporsinya dari Oktober ke Desember. Itu kan 3 bulan, jadi 3/12. Kemudian selanjutnya di 1 Desember juga full pakai pinjaman umum 400 juta. Untuk WAE-nya 400 juta dikali dengan Desember. Itu kan tinggal 1 bulan karena kan ini awal Desember. Jadi 1/12. Nah, kita jumlahin seluruh WAE-nya ini sehingga menghasilkan 720 juta. Nah, step kedua kita cari tarif bunga rata-rata tertimbang. Nah, kita lihat yang di soal tadi kan diketahui bahwa pinjaman lain tadi kan ada bonds payable sama notes payable. Bonds payable tuh nilai nominalnya ada 1,8 M dan notes payable tuh ada 900 juta dengan tarif 13% sama 10%. Nah, untuk mencari berapa nilai bunganya, kita tinggal kalikan aja 1.800.000.000 dikali 13%, hasilnya kan 234 juta. Lalu kita tambahin dengan 900 juta dikali 10%, itu kan 90 juta. Nah, totalnya 234 tambah 90 kan 324 juta. Nah, untuk mencari tarifnya, kita tinggal bagi aja antara total bunga tadi 324 juta dibagi dengan jumlah nilai nominal. Menghasilkan 12%. Atau bisa juga caranya dengan dari tarif tadi yang 13% dari bonds payable ini kita kali dengan proporsi nilai bonds payable-nya dibagi dengan total bonds payable plus notes payable. Jadi yang pertama yang 13% ini kan kita mau nyari yang bonds payable. Jadi 13% dikali dengan bonds payable kan 1,8 M dibagi dengan penjumlahannya 2,7 M. Nanti ditambahin dengan dari notes payable-nya yaitu 10% dikali 900 per 2.700. Nanti hasilnya sama yaitu 12%. Nah, kemudian kita cari bunga yang dikapitalisasi, itu adalah penjumlahan dari bunga yang dikapitalisasi dari pinjaman khusus dan juga pinjaman umum. Nah, untuk pinjaman khusus, kita cari dulu bunga aktual dari pinjaman khusus, yaitu dari mana? Dari soal yang awal tadi. Bunga aktualnya kan 800 juta dikali dengan 12% tadi. Sehingga diperoleh nilai 96 juta. Nah, jangan lupa untuk kita mengurangi pendapatan bunga dari pinjaman khusus. Ini harus dikurangi yaitu sebesar 25 juta. Nanti diperoleh bunga yang dikapitalisasinya tuh 71 juta, yaitu 96 kurangi 25. Nah, next untuk yang bunga aktual pinjaman umum, ini tadi kita dapat dari nilai bunga yang udah dijumlahin antara bonds payable dan notes payable. Ini tadi, dari 234 juta ditambah 90, hasilnya 324 juta. Kemudian kita cari WAAE dikali dengan tarif bunga rata-rata tertimbang. Nah, WAAE kan tadi udah diketahui 720 juta. Nah, dari hasil 720 juta ini, nanti kita kalikan dengan tarifnya, yaitu 12%. Sehingga diperoleh 86.400.000. Nah, dari nilai bunga aktual yang pinjaman umum sama WAE yang dikali dengan tarif bunga, ini nanti kita pakai mana yang lebih rendah antara keduanya. Nah, diketahui kan yang lebih rendah ternyata yang 86.400. Nah, kita jadi pakai yang 86.400. Lalu untuk nilai total bunga yang dikapitalisasi tinggal jumlahin aja. Dari 71 juta ini ditambah 86.400. Sehingga diperoleh
Total bunga yang dikapitalisasi adalah 157.400.000. Untuk soal yang kedua, buat jurnal pada tanggal 31 Desember 2024 untuk mencatat pembayaran beban bunga, penerimaan pendapatan bunga, dan mencatat kapitalisasi bunga. Nah, untuk mencatat pembayaran beban bunga, yaitu interest expense terhadap cash. Kalau misal beban bunga itu asumsinya kita bayar dengan cash. Nah, nilainya dapat dari mana? Dapat dari ini beban bunga dari bunga yang aktual pinjaman khusus ditambah dengan bunga aktual pinjaman umum, yaitu 96 juta ditambah 324 juta. Nanti peroleh 420 juta. Untuk mencatat penerimaan bunga, untuk mencatat penerimaan pendapatan bunga, kita jurnal yaitu cash terhadap interest revenue yaitu 25 juta yang diketahui di soal tadi. Pendapatan bunga dari pinjaman khusus 25 juta. Kemudian untuk mencatat kapitalisasi bunga, yaitu jurnalnya buildings, construction in process, interest revenue terhadap interest expense. Nah, kenapa kita pakai jurnal building? Karena kapitalisasi bunga kan itu berarti eh, kita menambah nilai bunga yang dikapitalisasi ini ke cost atau harga perolehan building. Nah, jadi kita bisa langsung mencatat bunga itu sebagai building karena udah dikapitalisasi, yaitu sebesar nilai bunga yang dikapitalisasi yaitu 157.400.000. Kemudian untuk interest revenue sebesar 25 juta yang di soal tadi pendapatan bunga dari pinjaman khusus, dan interest expense-nya kita tinggal tambahin aja dari 157.400 plus 25 juta. Nah, biasanya yang sering salah itu dalam menghitung nilai WAEE. Kadang kita lupa atau kita salah memproporsikan bulannya. Misal harusnya 3/12, tapi kita nulisnya 2/12. Kalau yang soal kapitalisasi bunga, kurang lebih modelnya seperti ini aja sih. Lalu next soal kelima terkait dengan penurunan nilai aset tetap. Yang diminta yaitu buat jurnal pembelian mesin dan jurnal pengeluaran biaya servis mesin. Nah, jadi itu kan dia beli mesin di 2 Januari 2024, PT Mahoni membeli sebuah mesin secara tunai seharga 560 juta dengan masa manfaat 6 tahun, nilai sisa 20 juta, dan disusutkan dengan metode garis lurus. Nah, kita jurnal pembelian mesin per 2 Januari, yaitu mesin terhadap cash sebesar 560 juta. Kemudian jurnal pengeluarannya untuk servis, kita jurnal maintenance expense terhadap cash sebesar 1 juta. Nah, lalu kita buat jurnal penyusutan mesin dan penurunan nilai tahun 2024. Nah, hmm, kita jurnal dulu untuk penyusutan mesin di tahun 2024 itu kan ada depreciation expense terhadap akumulasi depreciations. Itu dari mana nilainya? Dari nilai mesin awal kita tadi kan 560 juta dikurangi dengan nilai sisanya 20 juta dibagi dengan masa manfaatnya 6 tahun. Sehingga diperoleh 90 juta. Nah, untuk menjurnal penurunan nilai, yang pertama itu kita cari dengan book value mesinnya. Terlebih dahulu itu berapa, lalu kita bandingkan dengan recoverable amount. Nah, kita cari dulu yang book value mesinnya, di mana diketahui kan untuk book value kan equipment dikurangi akumulasi depreciations. Equipmentnya kan diperoleh tadi 560 juta kita beli di awal, dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Di tahun 2024 ini tadi kan ada 90 juta. Nah, diperoleh book value-nya 470 juta. Kemudian, untuk recoverable amount, kita tuh bisa lihat dari ini kita pakai nilai yang lebih besar antara nilai wajar atau nilai pakai. Nah, di soal kan diketahui di tahun 2024 diketahui nilai wajar bersih mesin kan 450 juta. Sedangkan nilai pakainya 420 juta. Kita pakai nilai yang lebih besar, otomatis kita kan pakai nilai yang wajar, yaitu 450 juta. Nah, antara kalau misal book value-nya lebih besar dari RA atau nilai wajar tadi, otomatis kan
terjadi loss. Jumlahnya loss on impairment sebesar 470 dikurangi 450, yaitu 20 juta. Nah, untuk menjurnalnya yaitu loss on impairment terhadap akumulasi depreciation mesin sebesar 20 juta. Nah, jangan lupa kita catat juga book value mesin setelah ada penurunan nilai. Tadi kan nilai mesin awal kan 500, nilai book value awal kan 470 juta. Nah, setelah ada loss 20 juta, otomatis nilai mesin sekarang jadi 470 juta dikurangi 20 juta, yaitu 450 juta. Kemudian yang ketiga, buatlah jurnal untuk penyusutan mesin dan penurunan nilai tahun 2025. Untuk penyusutan mesinnya, depreciation expense dari akumulasi depreciation sebesar nilai book value tadi yang udah disesuaikan dengan penurunan nilai yaitu 450 juta dikurangi dengan akumulasi depresiasi eh, maaf untuk yang jurnal penyusutan 31 Desember ini tadi tuh dari 450 juta yang book value ini tadi dikurangi dengan akumulasi depresiasi dari mesin lalu dibagi dengan masa manfaatnya. Tadi kan ada 6 tahun awalnya karena udah kita depresiasikan 1 tahun di 2024, sisanya kan 5 tahun. Jadi diperoleh nilai 86 juta. Nah, kemudian kita cari apakah ada penurunan atau recovery-nya. Nah, tadi kan kita caranya tandingkan antara book value dan recoverable amount. Nah, untuk book value di 31 Desember 2025 ini kan dari nilai book value awalnya tadi yang per 2024 ada 450 juta dikurangi dengan akumulasi depresiasinya tadi 86 juta sehingga diperoleh book value-nya kan 364 juta. Nah, untuk yang recoverable amount disoalkan diketahui nilai wajarnya 365 juta sedangkan nilai pakainya tuh 375 juta. Nah, kita cari yang lebih besar yaitu kan nilai pakainya yaitu 375 juta. Nah, maka RA-nya tuh 375 juta. Nah, kalau misal book value-nya tuh kurang dari A, otomatis kan dia harusnya gain. Tapi kan di dalam akuntansi kita nggak boleh mencatat gain. Nah, karena tadi kita udah pernah mencatat loss sebesar 20 juta, maka kita bisa merecovery loss-nya tadi. Di jurnalnya recovery of impairment loss sebesar selisihnya dari book value ke RA yaitu 11 juta. Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan itu yaitu ada syarat recovery itu ada dua. Yang pertama, nilai recoverable amount atau RA-nya itu tidak melebihi book value asli dan recovery loss tidak boleh melebihi nilai loss awal. Nah, ini harus sepenuhi dua-duanya, nggak boleh cuma salah satu. Nah, misal kita cari nilai book value asli. Nah, dari equipment tadi kita cari nilai book value asli kalau misal tidak ada jurnal penurunan nilai tadi. Nah, otomatis kan nilai equipment kan 560 juta. Nilai yang di equipment awal ini kan 560 juta. Nah, kemudian kita kurangi dengan akumulasi depresiasi di tahun 2024 dan 2025. Di tahun 2024 ini kan tadi kita udah nyari 90 juta. Kemudian di tahun 2025 kan juga sama 90 juta karena asumsinya kan tidak ada penurunan nilai. Nah, sehingga diperoleh book value-nya tuh 560 dikurangi 90 dikurangi 90 dikurangi 380 juta. Nah, tadi kan kita kalau mau merecovery di ini kan kita udah menghitung kalau RA-nya kan kita pakai 375. Nah, ternyata 370 ini 375 juta ini masih di bawah nilai book value asli 380 juta. Berarti kita bisa
untuk step yang awal tidak beli book value asli ini kan udah memenuhi. Nah, kita cek lagi nih yang step kedua yaitu recovery loss-nya tidak boleh melebihi nilai loss awal. Nah, nilai loss awal kita tadi kan 20 juta. Yang ini dari 470 dikurangi 450. Loss awalnya kan 20 juta. Nah, sedangkan kita mau merecovery loss-nya kan sebesar 11 juta. Nah, jadi kan recovery loss-nya kan ada 11 juta. Recovery loss-nya kan 11 juta. Ini berarti kan masih di bawah dengan loss awal, yaitu 20 juta. Jadi, syarat yang kedua sudah memenuhi. Kalau misal syarat kedua ini sudah memenuhi, berarti kita boleh untuk merecovery impairment loss sebesar 11 juta. Kalau misal ada satu syarat yang nggak penuhi, itu otomatis kita nggak boleh merecovery-nya. Untuk soal penurunan nilai aset tetap, kemungkinan kurang lebih sama sih. Seperti ini mungkin bisa teman-teman bisa pelajari semua soal-soal yang ada di PPT karena bentuk soal UASnya tuh nggak jauh-jauh beda dari soal-soal yang ada di PPT. Oke, sekarang lanjut ke soal 6. Tadi udah berkait impairment ataupun menilai, maka sekarang terkait evaluasi aset tetap. Nah, untuk evaluasi aset tetap ini, eh, kalau bedanya dengan impairment tadi, impairment kan nggak mengakui gain. Kalau revaluasi aset tetap ini mengakui gain. Dan nanti yang ditampilkan di neraca itu berupa nilai dari hasil revaluasi dari aset tetap itu. Gitu sih konsepnya. Nah, untuk kita langsung ke soalnya aja mungkin, supaya untuk mempersingkat waktu. Jadi, di sini ada soal, yaitu pada tanggal 2 Januari 2024, PT Sono Keling membeli kendaraan secara tunai dengan membayar harga 598.500 juta. Terus biaya angkut sebesar 1 juta, terus biaya pengetesan atau coba itu sebesar sebesar 500.000, dan biaya premi asuransi kendaraan sebesar 20 juta untuk 2 tahun ke depan. Nah, estimasi masa manfaat kendaraan itu 5 tahun tanpa nilai sisa dan disudutkan dengan metode garis lurus. Diketahui nilai wajar kendaraan itu pada 31 Desember sebesar 460 juta dan nilai wajar kendaraan pada 31 Desember 2025 itu sebesar 370 juta. Yang diminta di soal itu yang pertama, buat jurnal perolehan kendaraan tanggal 2 Januari 2024. Untuk perolehan ini, teman-teman yang perlu diingat adalah apa aja yang masuk sebagai cost untuk perolehan, mana yang enggak gitu. Jadi teman-teman harus bisa bedain ya di sini. Cara bedainnya gimana? Ya banyak latihan soal gitu. Untuk yang kalau di soal ini, eh kalau di soal ini yang masuk biaya-biayanya itu berupa ini, berupa yang pertama itu yang pasti untuk beli kendaraannya itu 598.500, 598,5 juta. Terus untuk biaya angkut itu juga masuk. Jadi dia dikapitalisasi, jadi ditambah 1 juta. Terus untuk biaya pengetesan uji coba itu juga masuk karena tanpa biaya pengetesan, tanpa biaya angkut kendaraan itu nggak akan siap untuk dipakai gitu. Kalau yang biaya premi asuransi itu nggak masuk karena tanpa premi asuransi pun kendaraannya masih bisa berjalan, masih bisa digunakan untuk kegiatan. Jadi nggak masuk sebesar 20 juta itu. Jadi kalau di total 598,5 juta, 598,5 juta ditambah 1 juta ditambah 500.000. Jadi totalnya adalah 600 juta. Terus lanjut ke yang kedua, kan ini jurnalnya, untuk jurnalnya mungkin teman-teman udah berarti udah lancar lah ya. Karena ini jurnal pada umumnya yaitu
kendaraan atau equipment pada cash, karena menggunakan cash untuk membayarnya semuanya. Tapi nanti misalnya tetap perlu diwaspadai ya, misalnya kalau ternyata biaya angkutnya itu nggak pakai cash, jadi nanti harus dibisain akun yang bukan cash. Itu aja. Terus, oke, untuk ini untungnya pakai cash semua, jadi totalnya 600 juta yang menggunakan cash. Karena yang diperlukan diminta itu kan jurnal perolehan aja, jurnal perolehan kendaraan. Jadi kita nggak perlu jurnal yang lain, kayak jurnal premi asuransinya itu nggak perlu kita jurnal. Itu. Jadi kita cukup sesuai dengan soal yaitu kendaraan pada cash besar 600 juta. Lanjut ke nomor 2, itu buat jurnal penyusutan dan jurnal revaluasi tahun 2024. Karena ini masih belum diminta. Karena penyusutannya itu sebelum revaluasi, maka kita menggunakan penyusutan yang awal, yaitu sebesar biaya perolehan dibagi dengan masa manfaatnya, karena garis lurus. Biaya perolehannya itu 600 juta dengan masa manfaat 5 tahun. Jadi per tahunnya sebesar 120 juta untuk biaya penyusutannya. Kan nggak ada nilai sisa juga kan, jadi tanpa dikurangi nilai sisa. Terus, ketika udah disusutin, kita perlu mencari, kita perlu merevaluasi nilai aset tersebut. Kita perlu membenarkan revaluasi, menilai ulang. Jadi menilai ulang aset tersebut. Kalau hasil revaluasi itu didapetin nilai wajarnya itu sebesar 460 juta. Nah, kalau dari tadi itu ketika kendaraannya awal dengan cost-nya itu 600 juta, terus ada penyusutan sebesar 120 juta, maka book value-nya atau nilai bukunya itu yang kita pegang sekarang untuk kendaraan itu sebesar 480 juta. Sedangkan kalau dinilai ulang oleh mungkin ya anak-anak MAP itu, ketika setelah direvaluasi, sebenarnya nilainya itu harusnya 460 juta. Maka terdapat penurunan nilai sebesar 20 juta atas aset tersebut. Jadi, perlu dijurnal untuk menurunkan nilai aset tersebut. Jurnal itu gimana? Yaitu dari kita perlu mengurangi nilai kendaraannya. Kalau revaluasi ini tujuannya itu supaya gimana caranya supaya di neraca itu sesuai dengan nilai revaluasi. Jadi kalau nilai revaluasinya 460, kita harus jadiin di neraca itu 460 itu kendaraan, jadi di neracanya itu 460. Jadi untuk mencapai itu kita perlu mengurangi nilai dari kendaraan. Kita jurnal, yaitu makanya dari itu kendaraannya itu ada di kredit sebesar 140 juta. Terus untuk debit-debitnya itu menggunakan akun-akun lain, yaitu akun impairment loss dan akumulasi depresiasi. Yang tadi akumulasi depresiasinya itu didebitkan supaya hilang, terus adanya impairment loss juga diakui. Tuh. Jadi nanti di neraca itu cukup ada kendaraan aja, nggak ada akumulasi depresiasi yang seperti biasanya. Harusnya kan kalau biasanya itu ada akumulasi depresiasi. Kalau di revaluasi ini nggak ada akumulasi depresiasinya. Nanti disertai dengan impairment loss di laba rugi. Impairment loss ini masuk di laba rugi bagian beban dan pendapatan lain-lain. Oke, terus lanjut itu untuk nomor 2, yaitu jurnal penjualan dan jurnal revaluasi tahun 2024. Terus untuk yang nomor 3, yaitu buat jurnal penjualan, jurnal transfer, dan jurnal revaluasi tahun 2025. Nah, untuk yang tahun 2025 ini ada jurnal transfer juga tambahannya. Oke, kita ke jurnal penyusutan dulu. Untuk jurnal penyusutan itu seperti biasa, tapi dengan nilai yang baru. Kalau yang tadi 120 juta, tapi karena sekarang nilai yang baru yaitu sebesar 460 juta, maka kan penyusutannya udah beda nilai penyusutannya. Kita pakai yang nilai 460 juta itu sebagai dasarnya. Dengan sisa nilai tahunnya. Karena tadi dipak dua kali 1 tahun, maka sisanya itu kan 4 tahun kan berarti masa manfaat yang pas revaluasi itu sisanya 4 tahun. Pas revaluasi itu pas 31 Desember 2024. Itu kan udah direvaluasi. Maka dari situ itu kan sisa 4 tahun. Dari situ itu jadi bisa diketahui kalau nilai penyusutan per tahun-tahun berikutnya itu eh, sebesar 115 juta. Itu dari yang tadi nilai revaluasi 460 juta dibagi dengan 4 tahun. Oke, maka jadi hasilnya 115 juta. Nah, 115 juta ini itu kan lebih kecil untuk beban depresiasinya dibanding dengan tahun 2024. Mana tahun 2024 itu nilai depresiasinya itu sebesar 120 juta.
Maka dari itu perlu ada jurnal untuk gimana caranya biar laporan keuangan itu tersaji dengan sesuai dengan nilai wajarnya gitu ya. Jadi nggak bisa dimanipulasi lah istilahnya. Nggak main-main dimanipulasi dengan memanfaatkan revaluasi ini. Jadi dibuat jurnal transfer yang berpengaruh ke return earning. Supaya gimana caranya bebannya itu tetap sama. Bebannya jadi tetap 120 juta. Cuman dia menggunakan akun return earning di jurnal transfernya yaitu return earning pada AUCI. Besar 5 juta. Oke. Terus lanjut ke jurnal revaluasinya. Jurnal revaluasinya itu didapetin dengan cara pertama kita cari dulu book value-nya. Book value-nya itu kan didapetin dari yang tadi, terakhir book value yang tadi itu 460 juta. Itu book value yang tadi itu didapetin dari revaluasi yang akhir tahun sebelumnya itu. Jadi 460 terus dikurangi dengan akumulasi depresiasinya. Jadi didapetin 345. Lalu untuk fair value yang ada di 31 Desember 2025 itu sebesar 320 juta. Sehingga kita dapetin unrealized gain-nya itu sebesar 5 juta. Kenapa 5 juta bukan 25 juta? Karena sebelumnya itu kita mengakui adanya impairment loss. Nah, konsepnya di sini impairment loss itu harus dihabiskan dulu baru bisa mengakui gain gitu. Jadi yang seharusnya gain-nya itu 25 juta karena selisihnya 370 dikurangi 345 itu 25 juta. Itu menjadi 5 juta dengan cara 25 juta dikurangi 20 juta yang berupa loss on impairment sebelumnya. Sehingga gain-nya itu dapetin 5 juta. Lalu untuk jurnal itu gimana? Jurnalnya seperti biasa yaitu akun depresiasi, akumulasi depresiasi dihilangin dulu. Terus juga kendaraannya kita kurangi, nilai kendaraannya. Gimana caranya biar dapat nilai 370 juta. Terus kita akui gain-gainnya sama kita recovery impairment loss-nya gitu. Jadi nanti harusnya nilai kendaraannya itu sebesar di neraca itu harusnya sebesar 370 juta. Saya coba kendaraannya dari 600, terus kita kurangi dengan 140, kurangi dengan 90. 370 juta gitu. Jadi nilai kendaraan di neraca setelah revaluasi terakhirnya itu harusnya 370 juta gitu. Nanti yang di neraca. Oke. Mungkin itu sih kalau dari aku terkait revaluasi aset tetap. Teman-teman bisa berbanyak latihan, bisa juga tolong dipahami maksud-maksud dari jurnal-jurnalnya biar kalau hanya menghafal nanti pusing sih kalau terkait revaluasi, impairment. Jadi teman-teman banyakin latihan soal dan dipahami maknanya, memahami apa ya, kenapa kok ada jurnalnya gitu. Mungkin itu dari aku, bisa lanjut ke soal 7. Baik, mungkin selanjutnya kita akan bahas soal terkait liabilitas jangka pendek. Jadi, liabilitas jangka pendek itu adalah kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun atau 12 bulan. Eh, Jika kita bahas di AKM, ada 10 jenis liabilitas jangka pendek, mulai dari account payable, notes payable, dividend payable, dan lain sisanya lagi. Mungkin kita langsung lihat di soalnya saja. Di soal ke-7 kan? Ya, nah, ke-7. Berikut ini beberapa transaksi yang dilakukan oleh PT Melangka pada bulan Desember 2024. Jadi, ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh PT Melangka di bulan Desember 2024. Di tanggal 1 Desember, perusahaan membeli sebuah peralatan seharga 7 juta 700 juta 758.500.000 dibayar tunai sebesar 65 juta dan sisanya dibayar dengan menerbitkan notes payable. Jadi ada 9 bulan itu adalah jatuh tempo dengan bunga sebesar 9% per tahun. Dan untuk transaksi 20 Desember
perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 1.560.000.000. Dan untuk 25 Desember membayar gaji karyawan sebesar 150 juta dikurangi potongan PPh pasal 21 5% dari gaji dan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan besaran persentase iuran terhadap gaji karyawan untuk BPJS Kesehatan adalah 1% dibayar karyawan dan 4% ditanggung perusahaan. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan 3% ditanggung karyawan dan 7% ditanggung perusahaan. Dan perusahaan menyetorkan PPh 21 dan iuran BPJS pada 15 Januari 2025. Dan di soal ini kita diminta untuk buat jurnal atas 3 transaksi ini dan termasuk jurnal penyesuaian untuk di akhir tahun. Dan yang kedua, kita disuruh membuat berapa jumlah dari liabilitas jangka pendek ini. Jadi yang disajikan di laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024. Mungkin langsung aja di transaksi pertama. Jadi perusahaan membeli sebuah peralatan seharga 700. Jadi perusahaan mendapatkan peralatan equipment sebesar 758.500.000. Perusahaan baru membayar cash sebesar 65 juta dan sisanya itu menerbitkan notice payable. Jadi 693.500.000-nya itu dapat dari 758.500.000 dikurangi 65 juta. Untuk bunganya baru diakui di akhir periode. Jadi mungkin pada tanggal 31 Desember 2024 baru diakui bunganya. Untuk yang kedua, perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 1.560.000.000. Jadi di sini akun debitnya return earning karena di perusahaan itu ada laba yang ditahan. Jadi jika return earning saldo normal itu dikredit. Jika perusahaan mengumumkan akan pembagian dividen, maka return earning-nya akan duduk di debit. Dan karena belum dividennya belum dibagi, maka akunnya masih di dividen payable. Jadi perusahaan masih akui sebagai utang jangka pendek bagi perusahaan. Untuk transaksi yang ketiga, jadi perusahaan membayar gaji karyawan dikurangi potongan PPh pasal 21. Jadi total salaris expense sebesar 150 juta itu dari gaji karyawan dan dikurangi PPh pasal 21. Jadi 5% withholding tax payable itu artinya dikurangi PPh pasal 21. Kenapa di sini withholding tax payable? Karena biasa di perusahaan itu setiap pembayaran gaji karyawan itu kan ada potongan PPh pasal 21. Dan jika perusahaan belum menyetorkan ke pemerintah, jadi itu masih hutang. Bagi perusahaan itu hutang yang harus dibayar. Jadi perusahaan mengakuinya sebagai hutang karena belum dibayar ke pemerintah. Jadi sebesar 5% dikali gajinya 150 dapat 7.500.000. Untuk BPJS Kesehatan PBL, untuk BPJS Kesehatannya yang yang di yang dihitung hanya yang dibayar karyawan dan yang ditanggung oleh perusahaan tidak dihitung karena jarang apa ya jarang perusahaan itu hutang kepada diri sendiri. Jadi yang di yang diakui sebagai hutang itu yang dibayar oleh karyawan. Jadi untuk BPJS kesehatannya itu 1% dikali dari gajinya 150, makanya dapat 1.500.000.
Dan sama juga untuk BPJS Kesehatan sama, yaitu sebesar yang ditanggung oleh karyawan 3% eh, dikali dengan gaji karyawan. Sehingga uh, sisanya itu relocation dibayar kepada karyawan sebesar 136.500.000. Untuk di akhir di akhir untuk jurnal penyesuaiannya untuk bunganya itu uh, karena di sana uh, mulai peminjamannya itu di tanggal tanggal 1 Desember, di tanggal 12 Desember, tanggal 1 Desember. Jadi tanggal 1 Desember 2024, jadi pada saat tanggal 31 Desember 2024 baru sebulan. Jadi eh, perusahaan hanya mengakui eh, bunga untuk 1 bulan aja. Sehingga 500 itu dapat dari eh, 1/12 dikali bunganya 9% dan dikali dengan notes payable 693.500.000 yang di atas di kredit itu 693.500.000. Sehingga uh, untuk interest di 31 Desember 2024 untuk bunga pengakuan bunganya itu 5.201.250. Terus untuk pertanyaan yang kedua, kita disuruh untuk hitung total atau jumlah dari liabilitas jangka pendek yang ada di PT Langka. Jadi totalnya itu notes payable ditambah saldo dividen payable. Notes payable-nya 16.903.500 itu dapatnya di atas, bisa dilihat di jurnal kredit 16.93.500 dan ditambah dengan dividen payable sebesar 1.560 juta ini dan ditambah withholding tax payable, BPJS Kesehatan payable, BPJS Ketenagakerjaan payable, dan untuk pengakuan bunga interest payable sebesar 5.201.250.000. Sehingga total current liabilities-nya sebesar 2.272.201.250.000. Jadi mungkin ini saja terkait liabilitas jangka pendek. Jadi untuk hitung hitung totalnya, teman-teman bisa ambil aja ini. Biasa kalau liabilitas jangka pendeknya itu marganya itu ada nama payable itu. Payable. Jadi tinggal dijumlahkan aja dapat totalnya. Mungkin itu saja dari terkait liabilitas jangka pendek. Oke, sekarang kita lanjut ke soal 8. Untuk soal 8, itu terkait provisi dan kontingensi. Kita langsung masuk aja ke soalnya.
Yang pertama, PT Optimis memutuskan untuk menutup salah satu kantor cabang di Tangerang. Beberapa biaya yang sedang dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam biaya restrukturisasi adalah sebagai berikut. Satu, biaya sewa ruko untuk akan terus berjalan sampai 2 tahun depan. Perusahaan harus membayar penalti sebesar 15.460 juta jika ingin mengakhiri kontrak sewa ruko. Perusahaan memprediksi bahwa nilai kini dari sewa bulan ruko adalah 17 juta. Terus yang kedua, untuk biaya pesangon bagi karyawan yang di PHK adalah 10,3 juta. Sementara biaya untuk pelatihan karyawan kantor cabang yang dimutasi ke kantor pusat diperkirakan sebesar 2,4 juta. Yang ketiga, biaya untuk memindahkan aset kantor cabang Tangerang ke kantor pusat diperkirakan sebesar 12,5 juta. Lalu diminta berapa jumlah biaya provisi terkait restrukturisasi yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan PT Optimis per 31 Desember 2024. Nah, untuk yang masuk dari biaya provisi itu ini ada tiga kalau kita lihat di masing-masing poinnya ya. Yang pertama itu ada biaya penalti sewa ruko. Terus ada biaya pesangon karyawan PHK. Terus juga ada, oh ada dua aja, ada dua. Mohon maaf. Lalu untuk, jadi untuk biaya provisinya itu totalnya 25.760 juta. 25,760 juta. Oke. Mungkin untuk provisi dan kontingensi, untuk provisinya mungkin bisa teman-teman baca di materinya terkait mana aja yang masuk dari biaya provisi. Oke, lanjut ke yang kedua. Pada tanggal 1 Januari 2024, PT Brani membeli alat penyaring limbah dengan harga 400 juta dan membayar biaya pemasangan sebesar 5 juta. Perusahaan berharap dapat mengoperasikan alat tersebut selama 10 tahun pada akhir masa pemakaian. Perusahaan secara hukum diwajibkan untuk membongkar alat dan membersihkan lokasi sekitar. Biaya pembongkaran dan pembersihan diperkirakan sebesar 10 juta. Berdasarkan tingkat bunga efektif 8%, nilai wajar dan biaya pembongkaran per 1 Januari 2024 adalah sebesar 4.631.900. Nah, untuk dimintanya itu buat jurnal atas transaksi di atas, termasuk jurnal penyesuaian alat dan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2024. Untuk jurnal-jurnalnya, itu pertama kita jurnal dulu pembelian alat penyaringnya sebesar 405. Terus kita juga habis itu mencatat liabilitas lingkungannya berupa hmm, yang dicatat itu terkait yang perlu kita ini ya kita keluarin yaitu dengan present value-nya yang ada sebesar 4.631,9 juta. Terus lalu kita hitung dari yang tadi dari kita hitung jurnal penyusutannya berdasarkan alat penyaring limbahnya tadi itu dan dengan liabilitas lingkungannya yaitu sebesar 49.963,19 dilakukan selama 10 tahun. Terus kita yang terakhir ada jurnal amortisasi dan amortisasi diskon environmental liability itu berupa terkait gimana caranya environmental liability-nya itu capai nilai awalnya itu 10 juta. Kita amortisasi tiap tahun. Jadi amortisasinya itu interest expense pada environmental liability besar 370.552. Ini sebenarnya konsepnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya, kontingensi, provisi dan kontingensi itu. Tapi ini terkait isu-isu yang terkini gitu. Jadi ya sama cuma jurnal-jurnalnya sih yang mungkin PR ya. Mungkin perlu di hafal-hafal jurnalnya. Mungkin itu dari aku. Ada tambahan dari teman-teman semua terkait soal apa ini? Untuk mungkin untuk pertanyaan soal 8 itu
Itu mungkin pertemuan terakhir ya. Mungkin karena belum masuk, mungkin masih ada bingung-bingung gitu. Bisa disesuaikan lagi di minggu terakhir saat libur, setelah libur nanti. Yang soal 8 ini soalnya hampir sama kayak yang ada contoh-contoh di PPT pertemuan terakhir. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat kembali dan baca-baca lagi di PPT TM terakhir. Itu saja. Jadi teman-teman mungkin ini pembahasan soal mulai dari pertemuan soal 1 sampai soal 8. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan atau ada beberapa hal yang masih bingung, bisa ditanyakan. Jadi mulai dari soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Jika teman-teman punya pertanyaan yang mau ditanyakan terkait pembahasan soal yang ada di sini, bisa ditanyakan.
Oke, jadi ada pertanyaan untuk soal nomor 5, mengapa depresiasi tahun 2025 itu 86 juta, bukan 90 juta, padahal book value-nya 450 juta dengan sisa umur 5 tahun. Nah, tadi kan eh, book value-nya kan 450 juta. Nah, itu kita kurangkan juga dengan nilai sisanya yang 20 juta. Atau misal dari tadi nilai awalnya kan 470 juta, 470 juta dikurangi dengan loss-nya 20 juta, dikurangi dengan nilai sisanya 20 juta. Itu nanti dibagi dengan sisa umurnya 5 tahun, yaitu diperoleh 86 juta. Ya, teman-teman. Mungkin kalau ada yang bertanya lagi bisa ditanyakan di kolom komentar. Kami tunggu sampai kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kami jam berapa ya ini? 16.50 atau 45? Mungkin 16.50 deh. Kami tunggu sampai 16.50. Kalau nggak ada pertanyaan, kami tutup.
teman-teman 2 menit lagi ya. Tunggu. Misalnya udah paham banget nih, mungkin mungkin nggak apa-apa sih. Kalau misalnya ada yang bingung, ada yang mau ditanyain, boleh nanya bebas. Atau nanti mungkin kalau misal di tengah-tengah ngerjain bingung, bisa kontak tem. Soalnya nanti pembahasannya bakal dikirim di grup. Tidak kemudian sih. Oke, karena udah 16.50 dan sepertinya dari teman-teman udah paham dan udah nggak ada pertanyaan, mungkin nanti kalau misal di tengah jalan ada yang dibingungin, bisa chat Sam. Nanti nomornya tertera di link pembahasan soal AKM. Jangan lupa kerjain semua soal-soal yang ada di PPT karena mostly nanti soal UASnya tuh nggak beda jauh dari soal-soal yang ada di PPT dan juga pelajari soal tahun lalu. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasi dan antusiasnya mengikuti tender hari ini. Semoga dilancarkan UAS dan semua bisa mendapatkan nilai A. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Selamat Assalamualaikum. melanjutkan kegiatan Ya. masing-masing.